Hai semuanya. Pernah tidak kalian bertemu seseorang yang sebenarnya tidak terlalu banyak bicara, tidak terlalu lucu, tidak terlalu menonjol, tetapi entah kenapa semua orang merasa nyaman berada di dekatnya. Orang seperti itu biasanya tidak sibuk mencari perhatian. Mereka juga tidak selalu menjadi pusat pembicaraan. Namun setiap kali berbicara dengan mereka, ada rasa dihargai, dipahami, dan diterima. Anehnya, di zaman ketika semua orang berlomba untuk didengar, justru orang yang benar-benar mau mendengarkan sering menjadi pribadi yang paling dirindukan. Banyak orang mengira supaya disukai harus pintar berbicara, harus punya cerita menarik, harus terlihat percaya diri, atau harus mampu membuat semua suasana menjadi ramai. Padahal kenyataannya tidak selalu begitu. Dalam kehidupan sehari-hari, kebanyakan orang sebenarnya lebih haus untuk didengar daripada diberi nasihat. Banyak orang menyimpan cerita di dalam kepala mereka, sambil berharap suatu hari ada seseorang yang benar-benar mau memperhatikan, tanpa memotong, tanpa menghakimi, dan tanpa sibuk menunggu giliran bicara. Disitulah kekuatan mendengarkan aktif menjadi sesuatu yang sangat langka, sekaligus berharga. Mendengarkan aktif bukan sekadar diam saat orang lain berbicara. Banyak orang terlihat mendengarkan, padahal pikirannya sedang kemana-mana. Ada yang sibuk memikirkan jawaban. Ada yang menunggu kesempatan untuk menceritakan pengalaman pribadi. Ada juga yang hanya mendengar setengah hati sambil memainkan ponsel. Akibatnya, lawan bicara merasa keberadaannya tidak benar-benar dianggap. Mendengarkan aktif adalah kemampuan untuk hadir sepenuhnya di dalam percakapan. Bukan hanya telinga yang bekerja, tetapi perhatian, emosi, ekspresi wajah, dan niat untuk memahami isi hati orang lain. Ketika seseorang merasa dipahami, hubungan emosional langsung terbentuk secara alami. Tidak heran kalau orang yang pandai mendengarkan sering dianggap hangat, bijak, menyenangkan, bahkan menarik, meskipun mereka tidak banyak bicara. Masalahnya, kemampuan mendengarkan aktif tidak tumbuh begitu saja. Lingkungan sekarang justru melatih kebiasaan sebaliknya. Media sosial membuat banyak orang terbiasa ingin cepat merespons. Semua ingin terlihat pintar, semua ingin pendapatnya dianggap penting. Akibatnya, percakapan sering berubah menjadi ajang saling menunggu giliran bicara, bukan saling memahami. Bahkan dalam obrolan sederhana pun banyak orang sebenarnya tidak fokus mendengarkan. Ketika teman bercerita tentang kesedihan, respons yang muncul sering terlalu cepat. Belum selesai cerita, langsung dipotong dengan kalimat seperti, "Itu sih belum seberapa," atau "Kalian harusnya begini." Padahal terkadang orang tidak membutuhkan solusi, mereka hanya ingin didengar tanpa merasa kecil. Kebiasaan ingin selalu menjadi pusat perhatian diam-diam membuat hubungan menjadi dangkal. Orang yang terlalu sibuk berbicara tentang dirinya sendiri mungkin bisa terlihat menarik di awal, tetapi lama-lama melelahkan. Sebaliknya, orang yang benar-benar mendengarkan memberi ruang aman bagi orang lain untuk menjadi diri sendiri. Itulah sebabnya banyak orang lebih nyaman curhat kepada sosok yang tenang dibanding sosok yang terlalu dominan. Rasa nyaman itu muncul karena manusia pada dasarnya ingin diterima apa adanya. Ketika ada seseorang yang mau mendengarkan tanpa buru-buru menilai, otak merasa aman. Dari rasa aman itu, lahir kedekatan emosional. Menjadi pendengar aktif bukan berarti harus selalu setuju dengan semua hal. Banyak orang salah paham soal ini. Mendengarkan aktif bukan tentang mengorbankan pendapat pribadi atau menjadi orang yang pasif. Mendengarkan aktif adalah kemampuan memahami sudut pandang orang lain sebelum bereaksi. Kalian semua pasti pernah mengalami situasi ketika sedang menjelaskan sesuatu dengan penuh semangat, tetapi lawan bicara malah memotong dan langsung menyimpulkan. Rasanya menyebalkan karena inti pembicaraan belum selesai. Dari pengalaman sederhana itu sebenarnya terlihat betapa berharganya didengar sampai tuntas. Hal kecil seperti kontak mata ternyata punya pengaruh besar dalam percakapan. Ketika seseorang berbicara sambil menatap layar ponsel, lawan bicara langsung merasa perhatian terbagi. Sebaliknya, tatapan yang fokus memberi sinyal bahwa cerita mereka penting. Bahasa tubuh juga berbicara banyak. Anggukan kecil, ekspresi wajah yang sesuai, atau posisi tubuh yang menghadap lawan bicara bisa membuat orang merasa diterima. Semua itu terlihat sederhana, tetapi dampaknya besar sekali dalam hubungan sosial. Orang yang pandai mendengarkan biasanya juga tidak terburu-buru memberi nasihat. Mereka tahu bahwa setiap orang ingin dipahami dulu sebelum diarahkan. Banyak konflik sebenarnya muncul bukan karena perbedaan pendapat, tetapi karena salah satu pihak merasa tidak didengarkan.
Ketika seseorang merasa diabaikan, emosi menjadi lebih mudah meledak. Sebaliknya, ketika mereka merasa dimengerti, suasana menjadi lebih tenang. Mendengarkan aktif mampu menurunkan ketegangan tanpa perlu banyak kata. Dalam hubungan pertemanan, kemampuan mendengarkan sering menjadi penentu apakah hubungan itu akan bertahan lama atau tidak. Banyak pertemanan perlahan renggang karena masing-masing hanya fokus pada dirinya sendiri. Ketika bertemu, yang terjadi hanyalah saling menceritakan hidup tanpa benar-benar memperhatikan cerita lawan bicara. Hubungan seperti itu ramai di permukaan, tetapi kosong di dalamnya. Berbeda dengan hubungan yang dibangun lewat perhatian tulus. Kadang bukan isi percakapannya yang diingat orang, melainkan rasa nyaman ketika berbicara. Di dunia kerja pun, kemampuan mendengarkan sangat penting. Banyak orang mengira karisma di kantor hanya dimiliki mereka yang pandai presentasi atau berbicara di depan umum. Tetapi atasan, rekan kerja atau klien sering lebih menghargai orang yang mau mendengarkan dengan baik. Orang yang mendengarkan aktif biasanya lebih mudah memahami kebutuhan orang lain, lebih minim salah paham dan lebih bijak dalam mengambil keputusan. Mereka tidak terburu-buru menyimpulkan, sehingga komunikasi menjadi lebih efektif. Menariknya lagi, mendengarkan aktif juga membuat seseorang terlihat lebih cerdas. Ini bukan karena mereka tahu segalanya, melainkan karena mereka mau belajar dari orang lain. Orang yang terlalu sibuk berbicara sering kehilangan kesempatan mendapatkan sudut pandang baru. Sebaliknya, pendengar yang baik justru mengumpulkan banyak pemahaman dari berbagai cerita kehidupan. Dari sana, pola pikir menjadi lebih luas. Banyak orang takut terlihat membosankan jika tidak banyak bicara. Padahal kenyataannya, orang yang terlalu dominan percakapan sering malah membuat suasana tidak nyaman. Dalam interaksi sosial, keseimbangan sangat penting. Orang ingin merasa punya ruang untuk berbicara. Ketika ada seseorang yang memberikan ruang itu dengan tulus, mereka akan merasa dihargai. Itulah sebabnya pendengar yang baik sering lebih disukai dibanding pembicara yang terlalu dominan. Ada juga kebiasaan yang diam-diam merusak kemampuan mendengarkan, yaitu kebiasaan ingin langsung membandingkan pengalaman. Ketika seseorang bercerita tentang kesedihan, respons yang muncul sering berupa cerita tentang pengalaman pribadi yang dianggap lebih berat. Niatnya mungkin ingin menunjukkan empati, tetapi efeknya malah membuat lawan bicara merasa tidak didengar. Mendengarkan aktif berarti membiarkan fokus tetap pada orang yang sedang berbicara. Kadang kalimat sederhana seperti, "Pasti berat ya," jauh lebih berarti daripada cerita panjang tentang pengalaman sendiri. Keheningan juga bagian penting dalam mendengarkan aktif. Banyak orang merasa canggung ketika suasana hening, sehingga buru-buru mengisi percakapan. Padahal terkadang jeda singkat memberi ruang bagi emosi untuk diproses. Orang yang nyaman dengan keheningan biasanya lebih mampu memahami isi pembicaraan secara mendalam. Mereka tidak panik ketika percakapan melambat. Mendengarkan aktif juga membangun kepercayaan. Ketika seseorang merasa rahasianya didengar tanpa dihakimi, mereka akan lebih terbuka. Dari situ hubungan menjadi lebih dekat. Sebaliknya, jika setiap cerita langsung disambut kritik atau nasihat yang menggurui, orang akan mulai menjaga jarak. Tidak semua orang butuh solusi cepat. Kadang mereka hanya ingin ditemani melewati emosinya. Di dalam keluarga, kemampuan mendengarkan sering menjadi hal yang sangat kurang, padahal paling dibutuhkan. Banyak orang tua merasa sudah mendengar anaknya, hanya karena berada di ruangan yang sama. Padahal perhatian mereka terbagi. Anak yang merasa tidak didengar, perlahan berhenti bercerita. Hal yang sama terjadi dalam hubungan pasangan. Banyak pasangan sebenarnya tidak kekurangan cinta, tetapi kekurangan perhatian saat berkomunikasi. Ketika salah satu merasa tidak dimengerti, jarak emosional mulai muncul. Mendengarkan aktif juga membuat kita lebih rendah hati. Ketika benar-benar mendengarkan, kita sadar bahwa setiap orang punya cerita dan perjuangan yang tidak selalu terlihat. Kesadaran itu membuat kita lebih sulit meremehkan orang lain. Kadang seseorang terlihat kasar, padahal sedang lelah. Kadang seseorang terlihat dingin, padahal sedang menyimpan masalah berat. Dengan mendengarkan, penilaian menjadi lebih manusiawi. Orang yang disukai banyak orang biasanya bukan mereka yang selalu paling lucu atau paling pintar berbicara. Seringkali justru mereka yang membuat orang lain merasa berarti. Dan cara paling sederhana untuk membuat orang lain merasa berarti adalah mendengarkan mereka dengan tulus. Ketika seseorang selesai berbicara, lalu merasa lega, nyaman, dan dihargai, mereka akan mengingat perasaan itu jauh lebih lama dibanding kata-kata indah apapun.
Percakapan yang baik sebenarnya bukan tentang siapa yang paling banyak berbicara, melainkan siapa yang paling mampu menciptakan rasa nyaman. Banyak orang lupa bahwa komunikasi bukan perlombaan untuk menang argumen. Komunikasi adalah jembatan untuk memahami manusia lain. Sayangnya, ego sering membuat orang lebih sibuk ingin dimengerti daripada mencoba mengerti. Ketika semua orang ingin didengar, orang yang benar-benar mendengarkan akan terlihat sangat berbeda. Kemampuan ini memang terlihat sederhana, tetapi dampaknya bisa mengubah banyak hal. Hubungan menjadi lebih hangat, konflik lebih mudah reda, orang lebih percaya. Bahkan peluang dalam pekerjaan dan pergaulan sosial sering terbuka lebih lebar, hanya karena seseorang tahu cara mendengarkan dengan benar. Dalam dunia yang penuh kebisingan, perhatian tulus terasa sangat langka, dan sesuatu yang langka biasanya jauh lebih berharga. Ada satu hal menarik yang sering tidak disadari. Orang yang menjadi pendengar aktif biasanya juga lebih tenang secara emosional. Mereka tidak mudah reaktif karena terbiasa memahami dulu sebelum respons. Kebiasaan ini membuat hubungan sosial mereka lebih stabil. Mereka tidak gampang terpancing emosi hanya karena salah paham kecil. Ketika orang lain berbicara dengan nada tinggi sekalipun, mereka tetap mencoba menangkap inti masalah, bukan hanya reaksinya. Banyak orang sebenarnya kehilangan kesempatan membangun hubungan yang dalam hanya karena terlalu fokus ingin terlihat menarik. Padahal, manusia tidak selalu mencari orang yang paling hebat. Banyak orang hanya mencari tempat aman untuk menjadi diri sendiri. Dan tempat aman itu sering hadir lewat percakapan sederhana bersama seseorang yang benar-benar mau mendengarkan. Ketika kalian semua mulai melatih kemampuan mendengarkan aktif, perubahan kecil akan terasa. Orang mulai lebih nyaman bercerita, percakapan menjadi lebih dalam, hubungan terasa lebih hangat. Bahkan tanpa disadari, kalian akan terlihat lebih dewasa dan bijak. Semua itu tidak datang dari banyak bicara, tetapi dari kemampuan memberi perhatian. Seringkali orang lupa bahwa perhatian adalah bentuk penghargaan paling sederhana. Ketika seseorang merasa diperhatikan, mereka merasa keberadaannya penting. Dan tidak semua orang mendapatkan perasaan itu dalam hidup sehari-hari. Banyak orang hidup di tengah keramaian, tetapi tetap merasa kesepian karena tidak benar-benar didengar. Mendengarkan aktif bukan kemampuan yang langsung sempurna dalam semalam. Ini perlu latihan terus-menerus. Kadang kita tetap tergoda memotong pembicaraan. Kadang perhatian masih mudah teralihkan. Namun semakin sering dilatih, semakin alami kebiasaan itu terbentuk. Lama-lama kita mulai sadar bahwa mendengarkan ternyata bukan tindakan pasif. Justru dibutuhkan kesabaran, empati, dan pengendalian diri yang besar. Ada orang yang berbicara keras hanya karena sepanjang hidupnya jarang didengarkan. Ada orang yang suka mencari perhatian karena merasa tidak dianggap. Ketika kita mendengarkan dengan tulus, sebenarnya kita sedang memberi sesuatu yang mungkin sangat jarang mereka dapatkan. Itulah kenapa dampaknya terasa begitu kuat. Dalam banyak situasi, mendengarkan lebih berguna dibanding berbicara panjang. Ketika teman sedang sedih, kehadiran yang tenang sering lebih berarti dibanding nasihat panjang. Ketika pasangan sedang kecewa, didengar tanpa dibantah kadang jauh lebih menenangkan dibanding penjelasan logis. Ketika anak sedang bercerita, perhatian penuh jauh lebih berharga dibanding hadiah mahal. Kalian semua tidak perlu menjadi orang paling cerewet untuk disukai. Tidak perlu selalu punya cerita paling menarik. Tidak perlu memaksakan diri menjadi pusat perhatian. Kadang yang membuat seseorang dicintai, justru kemampuannya membuat orang lain merasa nyaman menjadi diri sendiri. Dan itu dimulai dari mendengarkan. Orang yang mampu mendengarkan aktif biasanya memiliki aura yang sulit dijelaskan. Mereka tidak selalu paling menonjol di dalam ruangan, tetapi kehadiran mereka terasa menenangkan. Ketika berbicara dengan mereka, percakapan terasa mengalir tanpa tekanan. Tidak ada rasa takut dihakimi. Tidak ada perasaan harus tampil sempurna.
Banyak orang mengira hal seperti itu muncul karena bakat alami, padahal sebagian besar berasal dari kebiasaan memberi perhatian penuh kepada lawan bicara. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang sebenarnya sedang kelelahan emosional. Mereka membawa tekanan pekerjaan, masalah keluarga, rasa kecewa, dan berbagai pikiran yang tidak sempat diungkapkan. Ketika bertemu seseorang yang benar-benar mau mendengarkan, beban itu terasa sedikit lebih ringan. Kadang mereka bahkan tidak sadar kenapa merasa nyaman. Padahal penyebabnya sederhana, yaitu karena akhirnya ada yang benar-benar hadir di dalam percakapan. Kita hidup di zaman yang membuat perhatian menjadi mahal. Semua orang sibuk dengan layar, notifikasi, dan distraksi tanpa henti. Banyak percakapan berlangsung sambil melihat ponsel. Banyak orang mendengar sambil membalas pesan. Akibatnya hubungan menjadi dangkal, meskipun komunikasi terlihat terus berjalan. Orang mungkin sering berbicara, tetapi jarang merasa dipahami. Di tengah situasi seperti itu, kemampuan mendengarkan aktif menjadi sesuatu yang sangat berharga karena semakin langka. Ada perbedaan besar antara mendengar dan mendengarkan. Mendengar hanya menggunakan telinga, sedangkan mendengarkan membutuhkan perhatian penuh. Ketika seseorang berbicara, dan kita hanya menangkap sebagian isi pembicaraan sambil memikirkan hal lain, sebenarnya kita belum benar-benar mendengarkan. Mendengarkan aktif menuntut kesadaran untuk hadir sepenuhnya. Itu berarti memperhatikan nada suara, ekspresi wajah, bahkan emosi yang tersembunyi di balik kata-kata. Kadang seseorang berkata bahwa mereka baik-baik saja, tetapi nada suaranya terlihat lelah. Kadang seseorang tertawa sambil menyembunyikan rasa kecewa. Pendengar yang baik mampu menangkap hal-hal kecil seperti itu, karena mereka tidak hanya fokus pada kata-kata, mereka juga memperhatikan perasaan di balik cerita. Hubungan menjadi lebih manusiawi karena membuat orang merasa aman untuk terbuka. Mereka tidak takut salah bicara, mereka tidak takut diremehkan. Perasaan aman seperti ini sangat penting dalam hubungan apapun. Kebiasaan sederhana seperti mengulang inti pembicaraan juga bisa menunjukkan bahwa kita benar-benar mendengarkan. Misalnya ketika teman berkata sedang lelah dengan pekerjaannya, lalu kita merespons dengan, "Berarti akhir-akhir ini tekanannya memang berat ya?" Kalimat seperti itu membuat lawan bicara merasa dipahami. Mereka sadar bahwa ceritanya benar-benar diperhatikan. Sebaliknya, respons yang terlalu cepat sering membuat orang merasa tidak dianggap. Ketika seseorang baru mulai bercerita, lalu langsung diberi solusi panjang, mereka bisa merasa emosinya dilewati begitu saja. Banyak orang sebenarnya tahu apa yang harus dilakukan. Mereka hanya ingin ada yang menemani perasaannya terlebih dahulu. Mendengarkan aktif juga membutuhkan kesabaran terhadap sudut pandang yang berbeda. Tidak semua orang berpikir seperti kita. Tidak semua orang merespons masalah dengan cara yang sama. Ketika kita terlalu cepat menghakimi, percakapan langsung tertutup. Orang jadi enggan jujur karena takut disalahkan. Orang yang menjadi pendengar aktif biasanya lebih disukai karena mereka membuat orang lain merasa diterima. Dan rasa diterima adalah kebutuhan emosional yang sangat kuat. Banyak orang bisa melupakan hadiah atau bantuan, tetapi sulit melupakan seseorang yang membuat mereka merasa dipahami di masa sulit. Ada juga kekuatan besar dalam keheningan. Pendengar yang baik tidak selalu terburu-buru mengisi jeda. Mereka tahu bahwa kadang seseorang membutuhkan waktu untuk mengumpulkan perasaan sebelum melanjutkan cerita. Jeda seperti itu justru membuat percakapan terasa lebih tulus. Di sisi lain, banyak orang merasa gugup dengan keheningan karena takut suasana menjadi canggung. Akibatnya, mereka terus berbicara tanpa benar-benar memikirkan apa yang dibutuhkan lawan bicara. Padahal percakapan yang baik tidak selalu ramai. Kadang percakapan paling bermakna justru terjadi dalam suasana tenang. Mendengarkan aktif juga melatih empati. Ketika kita benar-benar mendengarkan cerita hidup orang lain, kita mulai sadar bahwa setiap orang membawa perjuangan masing-masing. Kesadaran ini membuat kita lebih lembut dalam memperlakukan orang. Kadang seseorang terlihat pemarah karena sedang tertekan.
Kadang seseorang terlihat dingin karena pernah kecewa terlalu dalam. Dengan mendengarkan, kita belajar melihat manusia lebih dari sekedar perilaku luarnya. Banyak orang yang terlihat kuat sebenarnya hanya jarang punya tempat bercerita. Ketika akhirnya mereka bertemu seseorang yang mau mendengarkan tanpa menghakimi, pertahanan mereka perlahan runtuh. Mereka merasa aman untuk jujur. Menariknya, kemampuan mendengarkan aktif juga membuat seseorang terlihat lebih percaya diri. Orang yang terlalu sibuk ingin membuktikan dirinya biasanya terus berbicara agar dianggap penting. Sementara itu, orang yang nyaman mendengarkan menunjukkan bahwa mereka tidak haus validasi. Mereka tidak perlu selalu menjadi pusat perhatian untuk merasa berharga. Ketika seseorang mampu hadir sepenuhnya dalam percakapan, lawan bicara akan merasakan ketulusan itu. Hal seperti ini sulit dipalsukan. Orang bisa pura-pura sopan, tetapi perhatian yang tulus biasanya terasa jelas. Di lingkungan kerja, kemampuan mendengarkan membuat komunikasi menjadi lebih efektif. Banyak kesalahan terjadi karena orang tidak benar-benar memahami instruksi atau kebutuhan orang lain. Pendengar aktif cenderung lebih teliti dan lebih jarang salah paham. Selain itu, rekan kerja juga biasanya lebih nyaman berdiskusi dengan orang yang mau mendengarkan. Mereka merasa pendapatnya dihargai. Hal ini penting dalam membangun kerjasama yang sehat. Pemimpin yang baik pun biasanya adalah pendengar yang baik. Mereka tidak hanya sibuk memberi arahan, tetapi juga memahami kebutuhan timnya. Ketika anggota tim merasa didengar, loyalitas dan semangat kerja meningkat. Kemampuan mendengarkan aktif juga membantu dalam menghadapi perbedaan pendapat. Tidak semua diskusi harus berubah menjadi perdebatan. Ketika kita mau memahami alasan di balik pendapat orang lain, suasana menjadi lebih tenang. Banyak orang terlalu fokus ingin menang argumen, sampai lupa tujuan komunikasi sebenarnya adalah saling memahami. Padahal tidak semua perbedaan harus diselesaikan dengan kemenangan salah satu pihak. Ada saat ketika mendengarkan jauh lebih bijaksana daripada membalas. Tidak semua komentar perlu ditanggapi. Tidak semua kritik harus dilawan. Orang yang mampu mendengarkan dengan tenang biasanya lebih matang secara emosional. Kebiasaan ini juga membuat hubungan sosial lebih kuat dalam jangka panjang. Orang akan lebih mudah percaya kepada seseorang yang membuat mereka merasa aman. Ketika kepercayaan tumbuh, hubungan menjadi lebih dalam. Kadang kita tidak sadar bahwa hal paling berharga yang bisa diberikan kepada orang lain bukan uang atau hadiah, melainkan perhatian penuh. Di dunia yang serba cepat, perhatian tulus terasa sangat langka. Banyak orang merasa kesepian bukan karena tidak punya teman, tetapi karena tidak punya tempat untuk benar-benar didengar. Mereka dikelilingi percakapan, tetapi tidak merasa dipahami. Ketika kalian semua belajar mendengarkan aktif, kalian sedang membangun kemampuan yang bisa mengubah kualitas hubungan secara besar-besaran. Orang akan merasa nyaman berada di dekat kalian. Mereka akan merasa dihargai. Dan menariknya, semakin kita mendengarkan, semakin banyak hal yang bisa dipelajari tentang manusia. Kita mulai memahami pola emosi, cara berpikir, dan pengalaman hidup yang berbeda-beda. Semua itu membuat cara pandang kita lebih luas. Orang yang terlalu sibuk berbicara sering tidak sadar bahwa mereka kehilangan banyak pelajaran berharga dari orang lain. Sebaliknya, pendengar aktif terus berkembang karena mereka terbuka menerima sudut pandang baru. Ada kehangatan tertentu dalam percakapan bersama seseorang yang benar-benar mendengarkan. Rasanya berbeda dibanding percakapan biasa. Kita merasa tenang, lega, dan diterima. Itulah alasan kenapa kemampuan mendengarkan aktif bisa membuat seseorang menjadi pribadi yang paling disukai tanpa harus banyak bicara. Bukan karena mereka selalu punya jawaban terbaik, tetapi karena mereka memberi sesuatu yang semakin sulit ditemukan, yaitu perhatian yang tulus. Seringkali kita tidak sadar betapa besar pengaruh sebuah percakapan terhadap hidup seseorang. Ada orang yang datang dengan hati penuh beban, lalu pulang dengan perasaan jauh lebih ringan, hanya karena merasa didengarkan. Tidak selalu dibutuhkan kata-kata hebat untuk membuat seseorang merasa lebih baik. Kadang,
Kehadiran yang tenang dan perhatian yang tulus sudah cukup untuk membuat seseorang merasa tidak sendirian. Banyak orang tumbuh di lingkungan yang membuat mereka terbiasa dipotong saat berbicara. Ada yang sejak kecil jarang didengar pendapatnya. Ada yang selalu dianggap terlalu sensitif ketika mengungkapkan perasaan. Ada juga yang terbiasa menghadapi respons dingin setiap kali mencoba jujur. Akibatnya, mereka perlahan belajar memendam semuanya sendiri. Ketika akhirnya bertemu seseorang yang benar-benar mendengarkan tanpa menghakimi, pengalaman itu terasa sangat berbeda. Kita sering menganggap mendengarkan sebagai hal biasa, karena semua orang bisa mendengar. Padahal, mendengarkan aktif adalah keterampilan emosional yang cukup sulit dilakukan. Dibutuhkan kesabaran untuk tidak buru-buru menyelah. Dibutuhkan pengendalian diri untuk tidak terus mengarahkan percakapan kepada diri sendiri. Dibutuhkan empati untuk mencoba memahami perasaan orang lain meskipun pengalaman hidupnya berbeda. Di zaman sekarang, kemampuan fokus semakin menurun. Banyak orang sulit memberi perhatian penuh lebih dari beberapa menit. Saat lawan bicara bercerita, pikiran mudah melompat ke notifikasi ponsel, pekerjaan, atau hal lain yang belum selesai. Akibatnya, percakapan menjadi setengah hati. Padahal manusia sangat peka terhadap perhatian. Orang bisa merasakan apakah lawan bicaranya benar-benar hadir atau hanya berpura-pura mendengar. Ketika perhatian terasa tulus, hubungan emosional terbentuk lebih cepat. Menjadi pendengar aktif juga berarti belajar menahan ego. Kadang kita merasa pengalaman pribadi lebih penting sehingga ingin segera menceritakannya. Kadang kita terlalu ingin terlihat pintar sehingga buru-buru memberi solusi. Padahal, fokus utama dalam mendengarkan aktif adalah memahami orang lain terlebih dahulu. Ada banyak situasi ketika solusi sebenarnya bukan hal utama yang dibutuhkan. Misalnya, ketika teman sedang kecewa karena hubungan yang berakhir. Mereka mungkin sudah tahu semua nasihat logis yang bisa diberikan. Mereka tahu waktu akan menyembuhkan. Mereka tahu harus bangkit. Namun, pada saat itu, yang paling mereka butuhkan mungkin hanya seseorang yang mau mendengarkan tanpa menghakimi. Perasaan dipahami memiliki efek yang sangat kuat terhadap kondisi emosional manusia. Ketika seseorang merasa emosinya diterima, beban mental perlahan berkurang. Sebaliknya, ketika perasaannya diremehkan, luka emosional justru bertambah. Kalimat seperti, "Kalian terlalu lebay," atau "Masalah begitu saja dipikirkan," mungkin terdengar sepele, tetapi bisa membuat seseorang merasa sendirian. Pendengar aktif menghindari respons seperti itu karena mereka tahu setiap orang memiliki kapasitas emosi yang berbeda. Kemampuan mendengarkan aktif juga sangat penting dalam membangun kedekatan dengan anak-anak. Banyak orang tua mengira anak tidak terlalu memikirkan apakah mereka didengar atau tidak. Padahal, anak sangat sensitif terhadap perhatian. Ketika anak bercerita lalu orang tua terus sibuk dengan ponsel atau pekerjaan, anak belajar bahwa ceritanya tidak terlalu penting. Lama-lama, mereka berhenti terbuka. Saat hubungan mulai renggang, banyak orang tua baru sadar bahwa komunikasi ternyata tidak benar-benar terbangun sejak awal. Hal yang sama juga sering terjadi dalam hubungan pertemanan. Di awal hubungan, semua terasa dekat karena masih saling penasaran. Namun, seiring waktu, perhatian mulai berkurang. Percakapan menjadi formalitas. Orang mendengar sekadarnya, tanpa benar-benar peduli. Hubungan yang kuat sebenarnya dibangun dari momen-momen kecil ketika seseorang merasa diperhatikan. Bukan dari hadiah mahal atau kata-kata besar. Kadang hanya dari pertanyaan sederhana yang diikuti perhatian penuh. Orang yang pandai mendengarkan biasanya juga lebih mudah memahami karakter orang lain. Karena mereka terbiasa memperhatikan detail, mereka lebih peka terhadap perubahan suasana hati atau kebutuhan emosional seseorang. Mereka bisa menyadari ketika teman yang biasanya ceria tiba-tiba lebih diam. Mereka bisa menangkap rasa lelah di balik senyum seseorang. Kepekaan seperti ini membuat hubungan terasa lebih hangat. Di sisi lain, orang yang terlalu fokus pada dirinya sendiri sering melewatkan banyak hal penting. Mereka sibuk memikirkan apa yang ingin dikatakan selanjutnya, sampai lupa memahami isi pembicaraan. Ada juga kebiasaan buruk yang cukup umum dalam percakapan,
yaitu mendengarkan hanya untuk membalas. Artinya, sejak awal kita tidak benar-benar ingin memahami, tetapi hanya mencari celah untuk memberi respons. Ketika lawan bicara bercerita, pikiran langsung sibuk menyusun argumen, pembelaan, atau cerita tandingan. Akibatnya, inti percakapan sering hilang. Mendengarkan aktif mengajarkan kita untuk benar-benar menerima informasi terlebih dahulu sebelum merespons. Ini membuat percakapan terasa lebih tenang dan bermakna. Kadang, seseorang tidak membutuhkan jawaban cepat. Mereka hanya ingin diberi ruang untuk menyelesaikan isi pikirannya sendiri. Ada kekuatan besar dalam kalimat sederhana seperti, "Coba ceritakan lebih lanjut," atau "Lalu apa yang kalian rasakan waktu itu?" Kalimat seperti ini menunjukkan ketertarikan yang tulus terhadap cerita seseorang. Sebaliknya, respons pendek yang dingin sering membuat percakapan langsung mati. Orang merasa tidak diterima sehingga memilih berhenti bercerita. Dalam kehidupan sosial, orang cenderung tertarik kepada mereka yang membuat mereka merasa nyaman. Dan rasa nyaman itu sering muncul dari kemampuan mendengarkan. Kalian semua pasti pernah bertemu orang yang membuat percakapan terasa melelahkan. Baru beberapa menit berbicara, semua topik sudah kembali kepada dirinya sendiri. Orang seperti itu mungkin tidak sadar bahwa mereka sedang mencari perhatian terus-menerus. Sebaliknya, ada orang yang membuat waktu terasa cepat ketika diajak berbicara. Padahal, mereka tidak terlalu banyak berbicara. Bedanya, mereka benar-benar hadir dalam percakapan. Kehadiran emosional seperti ini semakin langka di tengah dunia yang serba sibuk. Banyak orang ada secara fisik, tetapi pikirannya berada di tempat lain.